Dalam deskripsi video ini ada link download buku rekam jejak aksi belajar yang bisa memonitoring batas pembelajaran kamu. Dan juga ada link download buku Durus Lughah Arabiyah jilid 1 beserta buku panduannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin abdullah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-15 ad-darsul khamisa asyar. Huna, ya, di sini kita akan mencari kosakata baru dulu dalam percakapan, ya, Zainab dan Al-Fatayat, ya, antara Zainab dengan para pemudi. Taib mubasyaratan, langsung saja. Al-Fatayatu, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalat Zainabu, ya, qalat. Jadi kata qala menjadi qalat karena yang pelakunya perempuan. Qalat Zainabu, Zainab berkata, Waalaikumsallamu warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwatunya, siapa kalian wahai saudari-saudari? Ihdahunna, ya, ihdahunna artinya salah satu dari mereka. Ya, kalau di sininya muannas maka pakainya ihda. Kalau yang di sininya mudzakkar maka pakainya ahadu. Ini perbedaannya, ya. Kalau misalnya di sini hum, ya, hum kan untuk mudzakkar, maka bahasanya bukan ihda tapi ahadu hum, ya, salah satu dari mereka. Kali ini ihdahunna, ya, salah satu dari mereka mengatakan nahnu banatus syaikhi Abbasin. Kami, ya, adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Ya, Syekh yang namanya Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini mirip dengan yang percakapan sebelumnya, ya, tapi untuk laki-laki. Yang sekarang untuk perempuan. Ummukunna ustadzati, ya. Ibu kalian adalah ustadzahku, dosenku, guruku, ya. Kaifa haluha, ya, bagaimana kabarnya? Ya, ahlan wa sahlan tadi selamat datang, ya. Kemudian ihdahunna, ya, salah satu dari mereka menjawab hiya bi khairin, dia baik-baik saja, walhamdulillah, ya, alhamdulillah. Aina hiyal ana, al-ana ini mansub, ya, karena sebagai keterangan waktu, keterangan tempat, ya, dalam bahasa Arab itu berharokat fathah. Aina hiyal ana, di mana dia sekarang? Hiyal ana fir Riyadh, dia sekarang ada di Riyadh. Mata zahabat, ya, kapan dia pergi? Zahabat berarti menunjukkan tak suku, menunjukkan bahwa subjeknya muannas. Ihdahunna, qalat ihdahunna, ya, berkata salah satu dari mereka, zahabat qabla usbu'in, ya, kapan dia pergi? Dia pergi qabla. Qabla itu artinya sebelum, ya, qabla artinya sebelum. Tetapi qabla usbu' sebelum seminggu, maksudnya apa? Minggu lalu. Jadi orang Arab mengatakan yang lalu itu dia pakai kata qabla. Kita bilang misalnya bulan lalu, ya, qabla syahrin. 2 bulan lalu, qabla syahrain. Tahun lalu, ya, qabla sanah, ya, dan begitu. Kemarin, qabla yaum, bisa, ya. Amsi atau qabla yaum artinya sebelum sehari, artinya kemarin. Berikutnya, man zahaba ma'aha, ya, siapa yang pergi bersamanya? Ha ini kembali ke pelaku yang tadi, yaitu ustazah. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu, pergi bersama dia, ya, saudara kami bernama Ibrahim. Jadi bukan saudaranya Ibrahim, tiba. Saudara kami Ibrahim, namanya Ibrahim. Ya, kalau saudara Ibrahim bahasanya lain, ya, akhu Ibrahim. Ibrahim, ya, ma ini karena dia tidak bertanwin tidak bisa kasroh. Ya, akhu Ibrahim, saudaranya Ibrahim. Kalau ini saudara kami namanya Ibrahim. Baik. Kaifa halukunna, bagaimana kabar kalian? Kaifa halukunna, ya, nahnu bi khairin walhamdulillah, ya, kami baik-baik saja, alhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna, ya, di sekolah mana kalian? Antunna adalah kalian tapi untuk muannas, ya, antunna.
Kalau untuk mudzakar itu antum, artinya kalian. Antum, ini antunna sama antum. Fi ayyi madrasatin antunna, di sekolah mana kalian? Ya, di sini jawabannya. Oke, ini kita lanjut dikit saja ya. Masih ada waktu dikit. Ihdahunna, ya, mengatakan, salah satu dari mereka mengatakan, nahnu fil madrasatil mutawassitati. Ya, kami di sekolah SMP. Berikutnya Zainab bertanya, matah tibarukunna, matah, langsung masuk ke sini, hamzah wasol. Kapan ujian? Ikhtibar ujian, kunna kalian. Kapan? Mata, kapan ujian kalian? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ya, ujian kami ba'da, setelah, syahrin bulan, setelah sebulan. Maksudnya adalah bulan depan. Ya, sebagaimana kata qabla tadi bermana sebelum, tapi diartikan apa? Lalu. Ya, qabla syahrin, bulan lalu. Ba'da syahrin, bulan depan. Adzahabatunna ilal madrasatil yauma, ya, apakah dhahabatunna? Ya, kalau untuk laki-laki tum, ya, maka di sini tunna. Adzahabatunna, apakah kalian sudah pergi ke sekolah al yauma, hari ini? Naam, dhahabna wa raja'na, kami pergi dan kami sudah kembali. Tayyib, ya, sampai di situ untuk kosakatanya. Untuk kaidahnya kita lanjut pada video berikutnya. Tayyib. Tayyib, kita lanjutkan pada latihan tamarinu, latihan at-tamrinul awwalu, latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, beberapa di antara pertanyaan-pertanyaan ini tidak sesuai dengan hiwar. Ya, nanti kita akan jawab, ya. Beberapa kita akan jawab sesuai dengan hiwar, yang lainnya kita jawab sesuai dengan yang kita bisa jawab. Man antunna, ini bukan min tapi man, ya. Man antunna, ya, siapa kalian? Jawabannya adalah nahnu banatus syaikhi Abbasin. Ini kita, kalau yang nomor satu kita jawab sesuai dengan hiwar, ya, yang ada dalam percakapan. Nahnu, jadi nahnu itu mudzakkar maupun muannas bisa. Nahnu banatus syaikhi, ya, anak-anaknya Syekh Abbas. Banatus syaikhi Abbasin. Asy-syaikhi Abbas. Ya, Abbas tulisannya seperti ini. Abbasin. Nahnu banatus syaikhi Abbasin. Kami adalah anak-anaknya Syekh Abbas. Aina ummukunna, ya, di mana ibu kalian? Ya, kalau dalam percakapan kita lihat percakapan zahabat ilar riyadi. Zahabat ilar riyadi, ya, pergi ke Riyadh, ya, ilar riyadi. Zahabat ilar riyadi, dia pergi ke Riyadh. Aina baitukunna, nah ini pertanyaan yang tidak ada dalam, yang jawabannya tidak ada dalam percakapan. Aina baitukunna, di mana rumah kalian? Baitukunna, kalian ini untuk kalian untuk perempuan, kepemilikan. Sama dengan antunna juga, antunna ini kalian tapi bukan untuk kepemilikan. Aina baitukunna, ya, di mana rumah kalian? Kalau kita menjawab berarti baituna, ya, baituna fi, misalnya di mana? Ya, fi London misalnya, ya, fi London, baituna fi London. Ya, Masya Allah, ya. Baituna fi London, atau baituna fi Makkah misalnya, fi Makkata. Baituna, ya, fi Makkata, atau fil Madinati, fi Makkata. Baik. Aina akhukunna, ya, di mana, ya, di mana saudara kalian? Ya, kalau kita menjawab sesuai dengan hiwar itu zahaba, ya, dia pergi. Zahaba ma'a ummina. Ma'a itu nanti berfungsi sebagai, dalam kalimat nanti sebagai mudhaf, otomatis kata setelahnya ummi ini jadi mudhafun ilaih kasrah, ya. Zahaba ma'a ummina, dia pergi bersama ibu kami. Ya.
Aina madrasatukunna? Ya, kalau bertanya aina madrasatukunna, maka ini menanyakan sekolah itu berada di mana? Di mana sekolah kalian? Ya, kalau kalian sekolah di mana, maka misalnya jawabannya nanti SMP, SMA, ya, itu nanti pertanyaan berbeda. Fi ayyi madrasatin, gitu ya, fi ayyi madrasatin antunna, atau fi ayyi madrasatin tadrusna, kalian belajar. Nah, itu jawabannya nanti nadrusu, kami belajar di tingkat SMP, ya, SMA, seperti itu ya. Tapi kalau ini aina madrasatukunna, di mana sekolah kalian, maka ini tempat sekolah itu di mana. Misalnya kita bilang ya fi Bogor. Ya, Bogor nanti tulisannya seperti ini ya. Tulisannya seperti bujur ya, tapi tidak perlu pakai harokat. Ya. Tapi ini tulisannya begini tapi bacanya Bogor ya. Jadi G itu diganti dengan huruf jim dalam bahasa Arab. Nah, Bogor ya, fi Bogor. Berikutnya, adzahabatunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Ya, adzahabatunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian telah pergi ke sekolah hari ini? Ya, jawabannya na'am. Ya, sesuai dengan percakapan na'am. Dhahabna wa roja'na. Dhahabna wa roja'na. Iya, ya. Kami pergi dan sudah kembali, dan kami telah kembali. Nah, taib nuwasilu, ya, kita lanjut pada video berikutnya. Taib, kita lanjut ila at-tamrin tsani, latihan yang kedua. Latihan yang kedua perintahnya adalah an-nisil, ya, mubtada'a fi kullin ya minal jumalil atiyati. Artinya an-nif, muannaskan. Jadikan dia muannas. Apa itu al-mubtada? Jadikan mubtada'nya muannas fi kullin, dari setiap, minal jumali, dari kalimat-kalimat al-atiyati berikut. Taib. Misalun, contoh ya. A'antum tullabun, apakah kalian, ya, para tulab. Kemudian kita rubah menjadi, ya, mubtada'nya yang mana? Kalau ada kalimat seperti ini, coba kita hapus a-nya, bentuk pertanyaan kita hapus. Ya, otomatis ini kita hapus juga, maka kata yang pertama ini adalah mubtada. Ya, kata yang mau kita jelaskan, antum. Antum adalah kata yang kita akan jelaskan dengan kata tullabun. Ya. Antum tullabun, kalian adalah para pelajar. Apakah kalian adalah para pelajar? Nah, antum ini mubtada, kita akan rubah menjadi muannas, maka menjadi antunna tholibatun. Antunna tholibatun, apakah kalian ini para pelajar? Pelajarnya pelajar perempuan. Taib. Oke, di sini semuanya mubtadanya ini antum. Ya, sampai nomor 7 ya, hatta raqmi sab'ah, sampai raqam sab'ah itu dia semuanya antum ya. Jadi kata antum ini kita akan rubah menjadi antunna. Antum mudarrisuna. Ya, perhatikan, silakan di-pause dulu videonya untuk melatih sendiri, kemudian setelah itu lanjutkan video. Antum mudarrisuna, apakah kalian para guru? Ya, sekarang kita rubah menjadi antunna mudarrisatun. Ya, antunna mudarrisatun nanti akan menjadi muannas, ya, khobarnya jadi muannas. Ini antunna ada di sini tapi ana tidak tulis lagi ya, untuk menghemat waktu ya. Antunna, harusnya di sini ada a ya. Antunna mudarrisatun. Antum atibbau, apakah kalian para dokter? Ya, sekarang kita rubah lagi menjadi antunna, ya, tobibatun. Antunna tobibatun, apakah kalian para dokter? Tapi yang ditanya ini adalah para dokter wanita. Antum ikhwatu Hamidin, apakah kalian saudara-saudaranya Hamid? Sekarang kita rubah menjadi antunna akhwatu Hamid, tetap antunna akhwatu Hamidin, apakah kalian saudarinya Hamid? Nah, rakam arba'ah ya. Antum muslimuna, apakah kalian orang-orang muslim? Sekarang kita rubah menjadi
A'antunna muslimatun. A'antunna muslimatun. Ya, apakah kalian para muslimah? Nah, ini gampang ya, sangat-sangat gampang. Tayyib. A'antum a'mamu Mahmudin. Apakah kalian paman-pamannya Mahmud? Paman ya. Berarti kalau muannasnya bibi. A'antunna. Ya, di sini a'antunna. Nah, tuliskan satu di sini a'antunna untuk jadi patokan. Ya, a'antunna ammatu. Ya, ammatu Mahmudin. A'antunna ya. Oke, kurang indah tulisannya ya. A'antunna ammatu Mahmudin. Ya. A'antunna ammatu Mahmudin, apakah kalian bibi-bibinya Mahmud? Ya, seperti itu. Tip berikutnya raqam sittah. A'antum abnaul mudiri. Apakah kalian anak-anak laki-lakinya pimpinan? Ya. Maka kita menjawab atau kita merubah menjadi a'antunna banatu. Ya. Banatul mudiri. A'antunna banatul mudiri. Aywa, na'am. Berikutnya raqam sab'ah. Ya. A'antum aba'ut tullabi. Apakah kalian ini bapak-bapaknya para pelajar? Kemudian kita rubah menjadi a'antunna sini. A'antunna ummahat. A'antunna ummahatut tulab bisa ya, karena memungkinkan para siswa laki-laki punya ibu, jadi tulabnya tidak perlu kita rubah. A'antunna ummahatut tullabi. Apakah kalian ibu-ibunya dari para siswa-siswa itu? Aywa, taib. Berikutnya kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Taib, nuwasilu, kita lanjut ila tamrin tsalifi, ke latihan yang ketiga. Hawwilid dhamira fi kullin, ya, kullin minal jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil mithali. Artinya hawwilnya rubahlah dhamir fi kullin pada setiap, minal jumali dari kalimat-kalimat al-atiyati berikut, kama huwa seperti, muwaddahun dijelaskan, fil mithal dalam contoh. Baik, mithalun ya, contohnya aina baitukum ya ikhwanu, di mana rumah kalian wahai saudara-saudara. Sekarang kita rubah menjadi aina baitukunna. Jadi kum kita rubah menjadi kunna, sebagaimana tadi video sebelumnya itu di atas kita sebut antum, kita rubah menjadi antunna. Ya, dua-duanya sama bermakna kalian. Ini kalian laki-laki, kalian perempuan. Kalau kum juga kalian, kunna juga kalian, tapi untuk kepemilikan. Ya. Maksudnya adalah tidak boleh kita pakai dhamir antum di sini, baitu antum. Kalau untuk kepemilikan maka dia menjadi kum. Ya. Tip. Langsung saja mubasyaratan nomor 1 raqam 1, aina akhukum ya ikhwanu, di mana saudara kalian wahai saudara-saudara. Ya. Sekarang kita akan bentuk pertanyaannya, kita jadikan dia domir ya, domirnya saja yang kita ganti yang ini. Otomatis kalau domir yang kita ganti, orang yang kita ajak bicara nanti akan terganti juga. Ya, contohnya kita ambil sini, aina akhukunna. Boleh akhukunna? Bisa. Ya, karena sangat memungkinkan orang-orang atau perempuan banyak itu punya satu saudara laki-laki, bisa, sangat memungkinkan. Akhukunna ya akhwatu, ya menjadi ya akhwatu. Aina akhukunna ya akhwatu, ya, di mana saudara kalian wahai saudari-saudari. Nah, ini harus dilatih ya, dilatih sampai benar-benar tanpa berpikir panjang ya, untuk mengungkapkan kalimat ini yang kita butuhkan dalam pikiran kita. Aina madrasatukum ya ikhwanu, ya, kum sama ya ikhwanu ini sudah jadi paten ya, ini dia, tinggal dirubah.
sesuai dengan yang ada di atas. Tinggal cara merubahnya memang kelihatannya mudah, tapi kalau tidak dilatih maka ini tidak akan terbiasa. Ya, harus dilatih supaya terbiasa. Aina madrasatukum ya ikhwanu berubah menjadi aina madrasatukunna. Ya, madrasatukunna ya akhwatu. Aina madrasatukunna ya akhwatu. Ya, seperti itu ya. Rakam salasah matakhtibarukum. Matakhtibarukum ya ikhwanu, maka menjadi ya matakhtibarukum artinya kapan ujian kalian wahai saudara-saudara, berubah menjadi matakhtibarukunna. Tulisannya seperti ini. Matakhtibarukunna ya akhwatu. Ya, kapan ujian kalian wahai saudari-saudari. Taib. Rakam ya arba'ah. Ahada ammukum ya ikhwanu, apakah ini paman kalian ya wahai saudara-saudara. Kita rubah menjadi ahada ammukunna, ya paman. Kenapa bisa? Ya karena sangat memungkinkan ya perempuan-perempuan itu punya satu paman. Ahada ammukunna ya akhwatu. Ya di atas ya akhwatunya tadi ada ya akhwatu. Ya, apakah ini hadza ini adalah menunjuk kata amma. Selama kata am di sini mudzakkar maka dia hadza. Kalau yang ditunjuk adalah ammatu maka menjadi hadhihi. Ya, jadi diperhatikan siapa yang kita ajak bicara dan siapa yang kita tunjuk. Naam. Oke. Berikutnya rakam khamsah. Abaitukum qaribun ya ikhwanu. Apakah rumah kalian dekat wahai saudara-saudara? Maka menjadi abaitukunna. Abaitu, apakah rumah kalian ya? Qoribun, tetap kata qoribun. Karena kata qoribun di sini menjelaskan dekatnya rumah mudzakkar maka qoribunnya mudzakkar. Abaitukunna qoribun ya akhwatu, apakah rumah kalian dekat wahai saudari-saudari? Nah, kemudian berikutnya raqam sittah fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu. Ya, di bulan apa ujian kalian wahai saudara-saudara, maka menjadi fi ayyi syahrin ikhtibarukunna. Ikhtibarukunna ya akhwatu, ya wahai saudari-saudari. Ya, di sini sedikit kita kasih tahu untuk membaca kata yang seperti ini tanwin bertemu hamzah wasol. Kalau kita baca terpisah dia menjadi syahrin ikhtibarukum. Tapi kalau jadi sambung maka nanti akan muncul yang namanya nun wasol. Nun kecil biasanya dalam Al-Quran ada. Fi ayyi syahrinikh. Syahrinikh. Jadi bukan syahrikh salah ya. Harus syahrinikh tibarukum. Di situ nanti ada nun kecil yang kita sebut dengan nun wasol. Taib. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut pada video berikutnya. Taib. Nuwasilu, kita lanjut ila tamrinir rabi'i. Latihan yang keempat. Do' fil amakinil khaliyati fima yali dhamiran munasiban lil mukhatabi. Lil mukhatabi anta, antum, anti, antunna. Letakkan ya pada tempat-tempat yang kosong, maksudnya adalah titik-titik fi mayali berikut domiron munasiban, ya domir yang cocok. Jadi sebenarnya perintahnya langsung ke sini ya, letakkan gitu ya, letakkan domiron munasiban, letakkan domir-domir yang cocok pada titik-titik berikut ya untuk yang mukhatab. Ya, mukhatab ini kalau bahasa kita adalah orang kedua. Ya, orang pertama adalah pembicara, orang kedua adalah orang yang diajak bicara, anta, antum, anti, antunna. Orang ketiga adalah dia atau mereka, ya orang yang sedang dibicarakan. Baik. Jadi di sini kita akan taruh ya domir-domir ini sesuai dengan kata setelahnya. Ya, silakan di pause dulu videonya ya untuk berlatih, kemudian setelah itu lanjutkan. Baik, sekarang kita akan coba ya, rakam wahid. Muslimun berarti
Ya, anta muslimun, apakah kamu seorang muslim? Jadi di sini anta ya. Ini kita bikin nomor aja 1, ya, 2, 3, 4, 6. Anta muslimun 1. Ya. Maridotun berarti rakam 3. Anti maridotun. Ya. Kemudian tobibat. Tobibat ini bentuknya jamak muannas berarti nomor 4. Antunna tobibatun. Ya. Tujar, ya, tujar ini lebih pada mudzakkar. Ya, tujar itu dari kata tajir, satu orang laki-laki pedagang, tujar banyak. Berarti nomor 2 ya, antum tujarun, apakah kalian para pebisnis, para pedagang? Kalau ini bintul mudarrisi, berarti rakam 3 ya, nomor 3. Anti bintul mudarrisi, apakah kamu anaknya guru? Apakah kamu anak perempuannya guru? Ya, gitu. Kemudian di sini rakam sittah, nomor 6, akhwat. Akhwat ini jamak. Ya, maka kita tidak pantas kita bilang anta akhwat atau antum ataupun anti, tidak pas. Harus bentuknya jamak perempuan, berarti antunna akhwatu Abbasin, ya, apakah kalian saudari-saudarinya si Abbas? Tulab. Ya, maka ini yang nomor 2, antum tulabun, apakah kalian para mahasiswa atau para pelajar, ya, para pelajarnya pelajar laki-laki. Tayyib. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Tayyib, kita lanjutkan pada latihan yang kelima. At-tamrinul khamisu, latihan yang kelima. Fil amkinatil khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong, maksudnya adalah titik-titik. Ya, tempat-tempat yang kosong yang ini maksudnya nih. Ya, itu titik-titik ya. Amkinah sama dengan al-amakin. Ya. Amakin itu jamak dari kata al-makan. Ya, dan al-amakin punya jamak yang lain yaitu al-amkinah. Jadi punya 2 jamak ya. Al-makan itu tempat. Al-makan yang bermakna tempat itu punya 2 jamak. Bisa pakai al-amakin, al-amakinu, atau al-amkinah yang ini ya. Taib. Letakkan pada titik-titik pada kalimat-kalimat berikut ya, fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan, ya, dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu maksudnya dhamir yang nyambung. Ini namanya dhamir yang nyambung. Nyambung dengan apa? Dengan kata. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, seperti ka yang berarti kamu, ya, kamu laki-laki, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus nempel dengan kata lain. Tidak seperti anta. Ya, kalau anta ini bisa berdiri sendiri. Nah, dhamir muttasilan lil mukhatab, ya, orang kedua, orang yang diajak bicara. Apa saja itu? Ka, kum, ki, atau kunna. Itu sudah ambil sebelumnya anta, antum, anti, antunna. Tapi itu untuk dhamir yang terpisah. Kali ini dhamir muttasil namanya, dhamir yang nempel dengan kata. Aina, ya, perhatikan siapa yang disapa, maka itu akan menjadi dhamir-dhamir yang ada di sini, ya. Aina baitu kum, ya ikhwan, ya, di mana rumah kalian wahai saudara-saudara? Banyak. Ya, nomor 2, ahada kitabu ka, ya, ahada kitabuka ya Hamidu, kita buka, karena yang diajak bicara si Hamid, ya, ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, silakan di pause dulu videonya, kemudian lanjutkan ya setelah menjawab sendirian. Jadi biasakan untuk menjawab sendiri dulu ya, supaya ada pelajaran yang kita bisa ambil, kemudian itu melihat video. Sa'atu ki, ya, sa'atu ki jamilatun ya Laila, ya, jammu bagus ya wahai Laila, jam kamu bagus wahai Laila. Ya, man abu kunna, ya, dari mana kita tahu ini kunna? Lihat ya, ana langsung lihat ke siapa yang diajak bicara.
Aina abukunna ya akhawatu, siapa bapak kalian wahai saudari-saudari? Ya, ya akhi berarti masmuka. Masmuka ya akhi, siapa nama wahai saudaraku? Ukhti berarti masmuki. Masmuki ya ukhti, siapa namamu wahai saudariku? Ya, kalau ini tidak ada yang disapa, maka ini bebas. Aummuka, kita ambil aummuka aja ya. Aummuka fil baiti, apakah ibumu ada di rumah? Ya. Ya ikhwanu berarti kum, ya. Ma asma'ukum, ya ikhwanu. Ya, siapa nama-nama kalian wahai saudara-saudara? Ya gampang ya. Ya silakan dilatih lagi sampai benar-benar otomatis tanpa berpikir panjang. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, nuasilu, kita lanjut ila tamrin sadisi, latihan yang keenam. Do' fil amakini, ya di atas fil amkinah, ini fil amakinil khaliyati, sama saja ya. Letakkan pada titik-titik ya, tempat-tempat yang kosong maksudnya titik-titik. Fi mayali berikut domiron munasiban, domir yang cocok lil mutakallim, untuk pembicara. Mutakallim pembicara atau kita sebut dengan orang pertama. Ya, kenapa disebut dengan orang pertama? Karena dia yang mengeluarkan perkataan. Kemudian yang orang yang mendengarkan disebut dengan orang kedua. Orang yang sedang dibicarakan ya tentang kata-kata tersebut itu adalah orang yang ketiga. Ya, orangnya tidak ada. Tip al-mutakallim artinya orang pertama atau pembicara. Ana, nahnu. Ya, kalau ana berarti satu, ya. Nahnu berarti bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Tip. Nah, di sini muslimun. Ya, dari bentuknya ini mufrad berarti ana muslimun. Muslimuna berarti nahnu muslimuna. Ini tinggal mencocokkan aja. Ya, masukkan kemana kita masukkan ana atau nahnu. Muslimatun berarti ana muslimatun. Ana muslimun, ana muslimatun. Ini ana dipakai oleh mudzakkar maupun muannas. Begitupun nahnu, ya nahnu itu dipakai oleh mudzakkar maupun muannas. Ya, ana satu, ya nahnu lebih dari satu. Muslimatun jamak berarti nahnu. Nahnu muslimatun, kami adalah para muslimah. Banat jamak berarti nahnu. Nahnu banatul mudiri, kami adalah anak-anaknya pimpinan. Ibnu ana berarti ya. Ana benul mudarrisi, ya saya adalah anaknya guru itu. Tulab jamak berarti nahnu. Nahnu tulabun, kami adalah para murid atau para siswa, para mahasiswa. Maridotun, ya maridotun ana. Ya karena ini bentuknya bentuk tunggal. Ana maridotun, saya sakit. Saya lagi sakit. Taib. Kita lanjut ya pada video berikutnya. Taib, nuasil ila at-tamrinis sabi'i, latihan yang ketujuh. Iqra waktub, ya baca dan tulislah. Perhatikan di sini kita akan mengambil ya bacaan-bacaan yang kita fokus pada kata qabla dan ba'da. Ya, qabla dan ba'da ini sebenarnya bisa untuk keterangan waktu, bisa juga untuk keterangan tempat. Ya, keterangan waktu seperti kita bilang qabla usbu', sebelum seminggu, maksudnya minggu lalu. Atau keterangan tempat kita bilang qoblal masjidi, ya sebelum masjid, sebelum rumah itu, dan seterusnya. Ini merupakan keterangan tempat. Taib. Rakam wahid, ya nomor 1. Zahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Perhatikan kata qabla dan setelahnya. Setelahnya ini akan menjadi mudhafun ilaih, ya karena fungsi daripada kata qabla dan ba'da nanti pada kalimat dia akan berposisi sebagai mudhaf, otomatis setelahnya mudhafun ilaih ditandai dengan kasroh. Bapakku pergi ke Kairo ya minggu lalu. Mata kharajat, bukan kharajat ya, berarti kharajata, karena di sini yang disapa si Muhammad. Mata kharajata minal fasli ya
Muhammadu, kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'dad darsi. Ya, saya keluar setelah pelajaran. Ini bukan pelajaran depan, tidak, tapi setelah pelajaran ya. Setelah pelajaran itu. Lihat ada tanda, ada ya, ada alif lam ya. Ba'dad dars. Ba'dad dars artinya setelah pelajaran ini atau pelajaran itu. Zahabtu ilal masjidi ya qoblal adzan. Ini zahabtu sebagai bentuk pernyataan saya. Zahabtu saya ya. Saya telah pergi ke masjid sebelum azan atau saya pergi ke masjid sebelum azan. Mata ya zahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Kapan? Ya, zahaba ammuki pamanmu pergi ila riyadi ke Riyadh ya Aminatu wahai Aminah. Zahaba qabla syahrin ya qabla syahrin dia pergi ya bulan lalu ya. Qabla syahrin artinya bulan lalu ya, bukan sebelum sebulan, tidak sebelum, tapi berarti sebulan lalu atau bulan lalu. Rakam khamsah ya, kita lihat aqobla salati dhahabta ilal mat'ami. Apakah sebelum sholat? Ini bukan sholat sebelum ya, bukan sholat lalu, tidak, tapi sebelum sholat ya. Perhatikan ininya, alif lamnya ya. Kalau qabla sholat artinya sebelum sholat. Tapi kalau dia tidak pakai alif lam seperti ini, maka ini bermakna lalu ya. Qabla usbu, minggu lalu. Qabla syahrin, bulan lalu. Qabla sholati dhahabta. Apakah sebelum sholat ya kamu pergi ilal mat'am ya, ke kantin? La. Dhahabtu ba'da sholati. Tidak, saya pergi setelah sholat. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut. Di sini ada tabel ya. Tabel ini merangkumkan buat kita tentang kata kerja ya, kata kerja untuk yang tunggal di sini, kemudian untuk yang jamak. Yang tunggalnya apa? Zahabta, kamu laki-laki. Zahabti, kamu perempuan. Zahabtu, saya. Nah, kamu jamaknya kalian laki-laki. Zahabtum ya, kalian perempuan ya, kamu perempuan, kemudian menjadi kalian perempuan. Zahabtunna, kemudian zahabtu, saya. Kalau kami, zahabna ya. Kalau kita bisa bilang ini orang kedua, orang yang diajak bicara, ini adalah orang pertama. Baik. Aina dhahabta ya akhi, ya, kemana kamu pergi wahai saudaraku? Aina dhahabtum ya ikhwani, ya, kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Aina dhahabti ya ukhti, ya, kemana kamu pergi wahai saudariku? Aina dhahabtunna ya akhwati, ya, kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Ana dhahabtu, saya telah pergi. Nahnu dhahabna, ya, kami telah pergi. Kalau bisa kita bilang di sini yang kita sudah ambil ya. Ini kita sudah ambil ya, kita checklist di sini. Huwa, kemudian hum sudah, kemudian hiya ya, zahabat sama hunna ya, zahabna. Jadi yang bermakna dua ini ya kita belum ambil ya, bermakna dua belum diambil. Berikutnya ya, anta sudah nih. Anta sudah, antum juga sudah, anti sudah, antunna juga sudah. Kemudian ana, nahnu juga sudah. Ya, tinggal yang dua, bermakna dua, ini ada 4. Jadi semua domir kita sudah ambil kecuali 4. Ya. Huma laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki sama antuma yang perempuan. Yang itu yang kita belum ambil. Jadi ini semuanya sudah kita ambil 14 subjek kecuali 4, berarti 10 ya, 10 subjek. Baik. Kita lanjut ke al-kalimatul jadidatu ya, kata-kata yang baru. Qabla sebelum, ba'da setelah, atau bisa bermakna lalu, kemudian bermakna akan datang ya, depan. Kaifa ya, bagaimana. Mata kapan, al-usbu' ya, sepekan.
Asyahru bulan, ya al-usbu pekan, asyahru bulan, al-adzanu adzan, as-salatu shalah, roja'a kembali, ini kata kerja yang bisa berubah menjadi roja'tu, roja'ta, roja'ti, roja'u, roja'na, dan seterusnya. Ikhtibar, ikhtibar artinya ujian. Ikhtibar artinya ujian. Baik, kita lanjutkan ke sini. Ya, ini ad-dhamairul munfasilah. Ad-dhamairul munfasilah ini coba kita akan jelaskan pada video berikutnya. Nanti kita akan sandingkan dengan dhamair al-muttasilah. Dhamair al-muttasilah sama dhamair al-munfasilah. Baik, kita sambung pada video berikutnya. Baik, kita lanjutkan pada ad-dhamairul munfasilatu. Dhamair itu jamak dari kata ad-dhamir, artinya domir, ya, kata ganti. Kata ganti. Al-munfasilah artinya terpisah. Ya, terpisah. Kenapa disebut terpisah? Karena dia bisa terpisah, ya. Huwa talibun. Berbeda dengan namanya al-muttasilah, ya. Lawan daripada munfasilah itu al-muttasilah, nyambung. Nah, domir nyambung untuk huwa itu adalah hu. Misalnya kita bilang baituhu, rumah dia, maka kita nggak bilang baituhuwa, tapi baituhu. Nah, ini disebut dengan muttasil, ya. Domir muttasil artinya domir yang nyambung, harus dempet, ya. Muttasil nyambung, dia harus nyambung dengan kata, mungkin itu kata benda, bisa juga dengan kata kerja. Taib. Nah, di sini kita ambil ad-dhamair munfasilah, ya, domir-domir yang terpisah. Dan ini disandingkan dengan bisa kita bilang ini mubtada, ya, ini khobar, ya, mubtada khobar, mubtada khobar, mubtada khobar. Taib, huwa talibun, dia seorang pelajar. Hum tullabun, mereka adalah para pelajar. Hiya talibatun, dia adalah seorang pelajar. Ya, tapi untuk perempuan, hunna talibatun, ya, mereka adalah para pelajar. Sama dengan yang di atas, cuman ini untuk perempuan. Anta talibun, kamu seorang pelajar. Antum tullabun, kalian adalah para pelajar. Anti talibatun, kalian adalah kamu, ya, kamu perempuan, kamu adalah seorang pelajar. Antunna talibatun, kalian adalah orang atau para pelajar. Sama, ya. Cuman untuk yang kita ajak bicara berarti perempuan. Ana talibun, saya seorang pelajar. Nahnu tullabun, kami adalah para pelajar. Ana talibatun, lihat ana dipakai oleh mudzakkar maupun muannas. Nahnu talibatun, ini juga sama, nahnu dipakai oleh mudzakkar maupun muannas. Kami adalah para pelajar. Ya, di sini ana akan sedikit tunjukkan, ya. Ini ada domir, ya, domir munfasil. Ini ada 14 sampai ke bawah, ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, ini pakai warna merah untuk perempuan. Anta antuma antum, kemudian anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kemudian ada untuk nasab. Nasab sama jar sama, ya. Cuman nasab ini biasanya untuk kalau dia nempel dengan kata kerja, ya. Kalau domirul jar itu lebih condong pada nempel dengan kata benda. Sama, ya. Ya, bentuknya sama. Tayyib. Oke, ini sama semuanya. Ini huwa, hu, ya. Huma, hum, semuanya. Hiya itu berubah jadi ha, ya, ha. Huma sama, hunna juga sama, anta menjadi ka, ya. Antuma, kuma, kum, ya. Antum, kum, dan seterusnya, ini sampai di bawah. Ya, ada tabelnya di sini. Nanti kami akan bagikan. Baik. Setelah itu kita akan ke buku panduan. Baik, kita lanjut pada video berikutnya. Baik, kita lanjut pada panduan untuk pelajaran Ad-Darsul Khamisa Asyar, pelajaran yang ke-15. Ya, sekali lagi diingatkan bahwasanya panduan ini untuk merangkum kaidah-kaidah yang mungkin, ya, belum kita pahami atau belum kita bisa rangkum, ya, dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, di sini kita akan rangkum, ya. Dalam bagian ini kita mempelajari satu, ya, jamak dari kata anti
Anti artinya anda, kamu, engkau untuk perempuan itu adalah antunna. Anti jamaknya antunna. Ya. Contohnya man antunna ya akhwati, siapa kalian wahai saudariku ya. Nahnu banatul imami, ya kami adalah anak-anaknya imam atau anak-anak perempuannya imam. Berikutnya bentuk jamak dari ki. Ya, ki sama dengan anti, cuman anti berdiri sendiri, ki ini biasanya untuk kepemilikan. Ya, milikmu perempuan. Nah, ki jamaknya adalah kunna. Sebagaimana anti jamaknya antunna. Contoh ya, aina baitukunna ya sayyidatu, di mana rumah kalian wahai para nyonya. Sayyidat, ya para nyonya ya. Baituna qoribun minal masjidi, di sini tidak ada tanda tanya ya. Baituna qoribun minal masjidi, rumah kami ya dekat dari dekat dari masjid. Oke, berikutnya rakam, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini kita merangkum, mengulang kembali teori-teori yang sudah kita pelajari pada buku yang bahasa Arabnya. Kita telah belajar poin 3, kita telah belajar bahwa zahabati, ya anda telah pergi, untuk feminim tunggal. Bentuk jamaknya adalah zahabatunna. Ya, rangkuman di sini ya. Contoh ya, aina zahabatunna ya akhwati, aina zahabatum ya ikhwani. Ya, kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku? Kemana kalian pergi wahai saudara-saudaraku? Ya. Taib. Zahabatunna sama zahabatum. Ini sudah menjadi paten ya. Kaidahnya begini, ketemu dengan kata kerja apa saja, sukunkan terakhir, kemudian jadikan tunna. Qara'a membaca, qara'tunna. Roja'a pulang, roja'tunna. Ya, kalau roja'a kan dia. Kalau kalian menjadi roja'tunna atau roja'tum. Berikutnya rakam arba'ah, nomor 4 ya. Qabla berarti sebelum ya, ba'da berarti setelah. Keduanya merupakan mudhaf dan kata yang mengikutinya majrur atau ditandai dengan kasrah. Ya, contoh ba'da darsi ya, setelah pelajaran. Qabla sholati ya, sebelum sholat. Berikutnya rakam khamsah ya, nomor 5, kharaja dia telah keluar. Akharajal imamu minal masjidi, ya apakah imam itu keluar dari masjid? Ya. Zahabtu ilal masjidi qoblal adzani, saya pergi ke masjid sebelum azan. Wa kharajtu ba'da sholati, dan saya keluar setelah sholat. Nah, sini tidak ada yang perlu dijelaskan lagi ya. Ini ada kosakata, silakan dibaca. Ya, kalau kharaja itu maksudnya dia telah keluar. Tetapi kalau ada pelaku yang lain ya, maka kata dia kita hilangkan. Jadinya bukan dia keluar, tapi imam itu keluar ya dari masjid. Nah, taib, cukup sekian untuk panduannya. Nanti sampai ketemu lagi pada pelajaran yang ke-16, adat susah di Sa'asyar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.